Hai kawan pajak, kembali lagi bersama kami di acara Ngerujak Ngobrol Seru Bareng Pajak. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai e-faktur yang ada di Kortex nanti. Nah, di sini saya Gani Fardrosi sudah ditemani oleh Mas Budiawan ya. Kami adalah penyuluh di KPP Pratama Kepanjen. Nah, Mas Budi, bicara tentang e-faktur nih Mas Budi ya. Iya. Selama ini e-faktur yang ada itu kan ya seperti itu ya Mas Budi ya. Ada banyak step-stepnya dan juga mungkin aplikasinya juga ada lebih dari satu. Nah, di e-faktur nanti akan ada banyak perubahan ya Mas Budi ya. Betul. Nah, seperti apa perubahannya nanti akan kita bahas sama-sama. Silakan Mas Budi, mungkin bisa kita break dulu ya. Yang e-faktur sebelumnya seperti apa dulu? Ya, sebelum kita preview e-faktur yang di Kortex, mungkin kita flashback dulu lah ya. Kita coba membandingkan e-faktur yang sudah berlaku sekarang ini dengan nanti yang ada di Kortex tahun depan gitu ya. Benar. Jadi selama ini mungkin kalau pajak sudah paham yang sudah menggunakan e-faktur, kita itu ada 4 aplikasi mungkin. 4 aplikasi? Ya. Cuma jadi, satu ternyata ada 4. Ada 4 aplikasi. Dan langkah-langkah yang kita lakukan untuk kegiatan sehari-hari itu ada sampai 11 langkah. Untuk sampai pelaporan faktur? Dari pembuatan faktur sampai pelaporan itu 11. Kita ada 11 langkah. Dan 11 langkah itu tadi dengan melewati 4 aplikasi tadi itu. Iya. Jadi 4 aplikasi yang kita gunakan ya selama ini di e-faktur itu yang pertama ada aplikasi Innova. Pertama Innova. Innova itu kalau yang kita googling itu Innova, cuma nanti munculnya itu alamatnya e-faktur.pajak.go.id. Nah, setelah Innova nanti ada e-faktur desktop. Nah, ini mungkin yang sudah lama PKP yang sekarang ini masih ingat ada e-faktur 2.0, dan e-faktur 2.2, 3.0, dan 3.1, 3.2, 4.0. Banyak ya update-nya ternyata. Dan setiap update itu sering wajib pajak atau kan pajak kita itu kesulitan update ya. E-faktur desktop ini berarti yang dipasang di laptop. Di laptop atau di komputer itu ya? Download itu ya, biasanya kita kalau ada update terus nggak bisa terus ke kantor. Nanti di Kortex itu nggak ketemu yang seperti itu lagi. Oke. Kenapa Mas Budi? Nanti. Kita bahas. Kemudian dua aplikasi yang kemudian nanti ada web e-faktur. Ini ada agak mudah misalnya ya. Kalau dulu mungkin yang pakai e-faktur 2.2 itu belum ada web e-faktur misalnya. Karena ini masih pakai pelaporan pakai CSV. Oh ya, generate dari e-faktur desktop itu ya. Desktop ada CSV, kemudian nanti dilaporkan. Nah, laporkan itu dulu ada namanya DJP online. Tapi sebenarnya DJP online juga masih dipakai sampai sekarang. Oh, baik. Berarti sudah ada 4 itu tadi ya. 4 aplikasi. Innova, yang web tadi ada Innova, terus e-faktur desktop, web e-faktur, sama DJP online. Kira-kira kan kalau mungkin yang baru-baru nih mau lapor SPT masa PP di mana ini Mas Gani? Waduh. Mau di e-faktur.pajak.go.id atau di web e-faktur atau di invoice nih di desktop. Nah, itu pusingnya. Nanti di Kortex itu semua dijadiin satu aplikasi di Kortex. Nggak ada lagi kita pindah-pindah aplikasi gitu ya. Nah, tadi misalnya kita nih kegiatan sehari-hari yang sekarang ini ya, yang 11 langkah tadi. Antara lain kita ada booking nomor seri faktur. Oke. Nah, jadi lama ini kan kawan pajak sebelum membuat faktur kan harus booking nomor nih. Benar. Nah, nomor ini tidak bisa digunakan sebelum tanggal kita ambil nomor seri. Iya. Kalau di aturan sekarang kan
Nah sebenarnya bikin faktur itu masih bisa sampai tanggal 15 bulan berikutnya kan. Katakanlah sekarang masih tanggal 14 ya, gitu ya, 14 Desember. Bikin kita untuk November. Untuk bikin November itu masih bisa. Cuman harus nomor fakturnya sudah ready sebelumnya. Cuman kalau misalnya tiba-tiba mau bikin faktur November, ngambilnya sekarang tanggal 14 ya, kita anggap tadi 14, itu nggak bisa bikin untuk digunakan tanggal atau bulan November itu ya? Iya, harus pakai Januari, harus Desember. Nah, ini nanti di Januari sudah nggak perlu lagi ngambil nomor seri karena di Cortex sistem nomor itu udah generate dari sistem. Oh, udah otomatis ya berarti Mas? Iya. Jadi setelah ngambil nomor seri kita harus rekam dulu. Rekamnya pun geser nih, tadi ngambilnya di Innova nomor seri, rekamnya sekarang di faktur desktop. Kalau nggak direkam nggak bisa bikin faktur. Karena sering terjadi mungkin kawan wajat, saya sudah ngambil nomor seri, tapi kok nggak mau. Pas mau bikin faktur kok katanya nomornya nggak bisa gitu kan. Ya, karena nomor seri harus direkam dan rekaman itu manual. Sudah ngambil nomor seri manual, ngerekamnya pun manual, dimasukkan ke aplikasi desktop tadi ya. Iya. Baru setelah kita merekam nomor seri, baru kita bisa bikin faktur. Nah, pas pembuatan faktur pun kalau kita ada beberapa rekaman lawan transaksi, itu harus direkam dulu Mas Dani. Bukan di bagian pembuatan fakturnya itu ya? Iya, jadi Mas, kita mau nyari NPWP itu harus direkam di daftar lawan transaksi. Kalau nggak direkam nanti cari NPWP-nya nggak muncul, karena kita nggak bisa mengetik di situ langsung gitu kan, karena nanti pas di perekaman daftar lawan transaksi itu ada perekaman nama, NPWP, alamat, nanti di Cortex sudah nggak ada lagi, nanti kita nanti kan kita nggak tahu ya jumlahnya jadi berapa ini, nanti kalau di Cortex kita ini dulu aja dulu ya, tadi 11 tadi, kemudian pajak masukan. Nah yang sekarang ini pajak masukan kan oke lah masih sudah dibantu sama pre-populated kan ya, cuman dulu Mas Gani pajak masukan itu direkam manual itu, satu persatu. Kalaupun ada banyak, ada kemungkinan import data. Itu pun harus tetap manual. Sendiri-sendiri. Nanti dibantu sama Excel gitu ya, cek editannya. Mungkin kalau ada data yang banyak yang sama, bisa copy paste lah. Uploadnya sekali, cuma yang isinya satu-satu. Satu. Kalau ada kelewat salah ketik lah, atau kemungkinan ada yang belum dapat fakturnya, itu nanti nggak bisa dikreditkan, nggak bisa direkam di pajak masukan. Iya. Kalau sekarang masih ada, untung ada bantuan ya. Ini ya, pre-populated data itu bisa dibantu, masih lumayan lah. Nah, cuma nanti di Cortex ini lebih simpel. Oke. Nah, kemudian setelah kita tadi memilih pajak masukan gitu ya. Ini untuk proses pelaporan pajak keluaran tadi yang sudah kita buat, pajak masuk, itu harus ada uploader Mas. Iya, di aplikasi desktopnya itu ya. Iya, itu walaupun sudah data kita tarik ini pajak masukan, udah pre-populated, pajak keluaran tadi sudah kita rekam. Ternyata kalau kita belum jalankan uploader dan belum di-upload, nggak mau. Faktur ini belum approve ini. Belum approve, nanti saat pelaporan nggak muncul. Pas pelaporan geser lagi nih ke aplikasi web faktur. Udah selesai berarti ya faktur desktopnya, masih ada ya lagi. Ternyata nanti belum Mas kan. Iya. Di web faktur ternyata tadi misalnya tadi kita posting nih mau bikin seperti masa kan ada posting gitu ya. Ini tadi lupa yang pajak keluaran tadi, pajak masukan tadi belum upload. Kita sudah posting, kita cek di data lampiran kok nggak ada gitu ya, lampiran. Karena belum diupload tadi itu. Iya, pajak masukannya tadi kita udah pakai nih, kita udah sedot nih di pre-populated. Cuma kok di SPT masanya nggak muncul. Jadi harus diupload. Nah setelah diupload, kita cek di web faktur tetap masih bisa, belum ada. Karena tadi postingnya itu sebelum upload. Iya, harus posting ulang. Nah, itu harus dihapus, didatalkan, baru postingnya baru muncul. Panjang kan. Setelah posting nih, kita oke lah, kita cek ya tadi pajak masukan udah oke, pajak keluaran udah oke, kita isi. Ternyata statusnya kurang bayar Mas Ken. Oke. Nah di kurang bayar ini kita geser lagi ke aplikasi satunya ini, bikin billing.
Dan bikin billingnya bukan di web faktur itu ya? Bukan di web faktur, dan nggak bisa langsung misalnya tapi kurang banyak pula kita klik aja bikinan billing gitu, nggak bisa. Iya. Yang selama ini kan harus bikin manual nih. Kadang kalau yang saking parnonya mungkin ya Mas Gani ya, sampai minta buatkan billing di kantor aja. Saya mau bayar PPN, tolong dibaca. Cari pajak kan ya? Iya. Ini kan misalnya bulan Desember nih, mungkin saking keburu atau ini bikin billingnya ternyata bulan Desember. Mau lapor PT masanya kan masanya masih November masih kan November, ya. Dan November dilaporin Desember gitu kan. Nah, ternyata tadi bikin billingnya keliru. Nggak bisa lagi dipakai. Ya masih ada lah proses BPK. Kita anggap udah bikin bener nih, dan bikin bulan November. Kira-kira apa lagi kendala yang bisa kita ketemu Mas Gani? Saya bikin billing bener ini waktu nginput bukti pembayaran. Nah, ternyata saat mau lapor ini kita harus masih memasukkan NTPN. Ya. Nah, di NTPN ini juga kita sering mengalami kendala ya. Nah, misalnya O sama kebaca 0, ya. B sama 8, 5 sama S. Ya, itu kemudian baru setelah itu cross check ke server oke, baru kita bisa melakukan submit SP. Kan panjang berarti ya. Panjang emang, dan ya cukup menyita waktu juga sebenarnya. Udah ada apa? 4 aplikasi, kemudian langkah-langkahnya juga kadang maju mundur kan? Iya, habis aplikasi ini, aplikasi ke situ lagi. Nah, nanti di konten proses bisnis yang panjang tadi itu nanti dipangkas mestinya. Jadi di konten mungkin kita bisa meringkas, nanti cuma ada sekitar 4 atau 5 langkah aja. Dari 11 langkah sebelumnya yang panjang tadi. Sebelumnya itu ya. Iya. Jadi yang pertama nanti kalau kita mau bikin faktur langsung rekam pajak fakturnya. Oke. Ini faktur. Kita sudah masuk ke e-faktur yang baru nanti seperti apa? Iya. Kita masuk di Kortek ya, kita istilahnya. Oh, kawan pajak perhatikan ya. Ini sudah mulai Kortek nih. Jadi dari yang aplikasi yang lama tadi masuk di Kortek, cuma nanti 1 sampai 5 aplikasi aja Mas. 1 sampai 5 langkah. Aplikasinya 1. Aplikasinya 1 ya. Aplikasi 1 di Kortek aja. Jadi sebelumnya banyak aplikasi ya, ke bawah aja 1 sampai 5 aplikasi. Iya. Jadi nanti cuma 1 aplikasi aja di Kortek itu cuma sudah jadi 1 itu. Jadi proses di Kortek nanti cuma ada misalnya rekaman faktur. Nanti nggak ada lagi ngambil nomor seri di sini. Oke, karena tadi sudah disampaikan ya bahwa nomor seri akan tergenerate otomatis ketika kita rekam faktur. Nomor faktur, jadi nanti di kembang faktur langsung tinggal bikin faktur aja. Kemudian tadi yang lawan transaksi yang kita harus merekam daftar lawan transaksi, itu sudah nggak ada lagi. Jadi langsung kita ngambil NPWP aja. Kalau misalnya orang pribadi pakai NIK aja, nanti datanya langsung muncul, itu panggil nama, alamat. Yang biasanya kita rekam manual itu langsung munculnya. Berarti data pemanggilnya si NPWP sama NIK ini ya Mas Budi? Berarti ya dari rekanan harus mendapatkan mendapatkan NPWP atau NIK? Ya cukup NPWP sama NIK aja, nggak perlu lagi nama sama alamat ya. Selama itu valid. Nanti ya tinggal cek misalnya nama PT ABC atau nama tuan A itu langsung muncul ya udah benar. Nah kemudian saat pajak masukan ini, kalau sebelumnya kan tadi harus ada perpok ya. Nah nanti di pajak masukan ini langsung otomatis muncul. Ketika lawan transaksi membuat faktur, nanti di aplikasi Kortek ini yang ditampilkan ini mirip kayak email gitu Mas. Jadi kalau lawan transaksi PT A itu membuat faktur, nanti di PT B kalau fakturnya anggap seperti kita sampai approve gitu ya, sampai terupload, nanti di PT B langsung muncul di inboxnya. Langsung terkirim gitu ya? Iya, jadi langsung pajak masukkan. Jadi nggak ada lagi prepop yang naruh data itu. Karena setiap ada pembuatan faktur langsung otomatis muncul. Otomatis ya. Jadi nggak perlu lagi kita input atau narik data. Dan itu memastikan bahwa nanti faktur itu valid. Iya. Kalau nggak muncul di situ, ya kemungkinan fakturnya memang belum dibuat atau ada kekeliruan membuat faktur. Jadi nggak bisa lagi mengada-ngada. Ini saya udah buat faktur, ternyata di pajak masukannya nggak ada ya. Berarti memang belum dibuat atau ada kekeliruan itu mencalan kekeliruan itu faktor-faktor masukan. Nah, nanti setelah itu tinggal posting aja. Setelah kita milih pajak, pajak masukan ini di Kortek Mas Gani.
itu hanya bisa dikreditkan di masa yang sama. Oke, Ya. tidak lagi 3 bulan seperti yang sekarang. Iya, karena mungkin ya dulu ya filosofinya kok bisa sampai 3 bulan, mungkin ya tadi karena pajak masukan direkam manual kan awal-awal dulu. Benar. Jadi mungkin bisa jadi lawan transaksi ini belum mendapatkan pajak masukannya. Jadi setelah beberapa hari atau beberapa minggu ternyata baru dikasih. Itu kan dulu mungkin masih fisik kan. Kalau Iya, sekarang mungkin masih PDF, oke lah masih gampang. Dulu sebelumnya kan belum ada PDF juga Iya, ya, cetak. di print gitu kan, di print. Kalau sekarang udah pakai WA gitu kan, di PDF bisa dikirim. Memang harus ada tetap mau direkam manual atau repot kan gitu ya. Iya. Nah, itu mungkin dari situ mungkin filosofinya biar bisa Spare kita waktu. semua ada spare waktu sampai 3 bulanan. Nanti di Kortek enggak seperti itu, karena ya setiap waktu dibuat langsung muncul kan di Real time, inbox-nya ya. gitu kan, di pajak masukannya real time. Jadi satu server dan nggak mencar-mencar. Kalau dulu kan ya kalau dibuat di desktop, filenya kan tertinggal di desktopnya yang bikin faktur kan. Benar, tidak langsung. Pajak masukannya di langsung aja kan nggak tiba-tiba muncul. Repot pun kita nggak dapat PDF-nya kan, cuma dapat data. Data bahwa nomornya ini, Iya, nomor ini sama nominalnya tapi itu ini. aja. Nggak sampai misalnya kita mau lihat isinya nggak ada. Ini berarti benar-benar kayak email ya berarti Mas Budi. Iya. Ketika sudah bikin faktur, maka otomatis akan masuk ke Iya. Jadi akun dari. nanti di Kortek ya walaupun nggak dapat kiriman WA PDF-nya, nanti download PDF-nya sendiri bisa tuh di Kortek. Benar. Kemudian setelah di pajak masukan tadi, tinggal nanti posting SPT aja. Di posting SPT itu sudah nggak perlu drama lagi tadi ngecek pajak masukan udah masuk apa belum gitu kan. Ya tinggal nanti dipilih aja mau dikreditkan apa enggak. Sudah pajak keluaran udah cek, oke, pajak masukan oke, posting SPT. Iya. Postingnya pun nanti menunya tinggal di sebelahnya aja, nggak perlu lagi pindah ke web e-faktur gitu kan. Benar-benar. Nanti di situ ada menu e-faktur, sebelahnya ada menu SPT. Oke, berarti tetap Satu di hari sih, web paling. ya, tetap di Kortek gitu Kortek ya. Nanti menu SPT tinggal Pindah menu aja. Ya, bikin SPT, PT masa, PPN, bulan apa, status normal, posting. Datanya langsung muncul tadi yang Ya. pajak keluaran tadi berapa, pajak masukan berapa, ya dikocek-kocek oke, Kurang bayar nih Mas Budi. tinggal submit. Nah, kan? Kurang bayar Mas Budi. Ya, tapi tetap harus submit aja dulu. Nggak ada bikin billing. Oke. Ya, walaupun kurang bayar, nggak repot bikin billing, nggak bikin billing manual gitu ya. Submit. Nah, nanti kita ada submit dan bayar. Oh, Bayarnya- setelah di submit tadi itu. Iya. Jadi mungkin di sini kita kalau sudah terbiasa check out di marketplace gitu ya. Oke. Mungkin kayak Tokopedia atau Shopee itu kan kita setelah pembelian kita check out. Nah, kita saat pembayaran itu kan transaksi itu sudah menggantung kan misalnya sudah kita Menunggu itu pembayaran. nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nah, cuma setelah kita bayar langsung proses. Benar. Nah, ini mirip ini di Oh. SPT masa nanti itu. Sebenarnya jadi kita submit dan bayar. Nah, nanti di sana ada pilihan menu kalau ada deposit pajak. Mungkin kalau kawan pajak ngikutin kelas pajak sebelumnya ya kita ada deposit pajak, ada buku besar gitu. Nah, kalau punya deposit pajak nih, kawan pajak bisa langsung milih pembayaran pakai deposit. Ngambil dari deposit pajak Iya. tadi itu ya. Nah, atau kalau misalnya nggak ada deposit, bisa langsung nanti pas setelah submit itu ada langsung pembuatan billing. Nah, situ di Kortek nggak seperti kita di DJ Mana ya, pembuatan billing kan kita mesti manual ya, kodenya 411, 211, berapa nominal berapa. Di situ nanti nggak mas ya, tinggal diklik aja, billingnya otomatis tergenerate. PDF langsung muncul gitu. Jenis pajaknya apa, nominalnya apa, masanya apa itu langsung otomatis. Dan itu sama setelah kita submit dan apa ya sampai tadi statusnya menunggu pembayaran. Kalau selama ini kan kita nggak ada ya. Iya. Jadi kalau sudah berbilling kita masukkan NTP ini pun statusnya masih belum terlapor kalau kita Benar. nggak laporin. Nah sini di Kortek kita payah submit tadi itu sudah langsung ada pembuatan billing. Jadi sebenarnya proses pelaporan ini kayak inline gitu ya. Jadi beriringan antara pelaporan dan billing. Bayaran tadi. Nah, nanti kalau sudah billingnya sudah terbayar langsung terlapor. Oke. Kira-kira ada yang ini enggak? Apa itu Mas Budi? Tidak ada lagi perekaman NTP. Oh iya ya, otomatis laporan Iya, tadi ya. iya. Seperti kayak kita check out di marketplace itu Iya, ya. jadi
saat kita submit sudah dibayar tuh udah kita nggak perlu lagi mikirin PPN ya, jadi langsung terlapor. Kalau misalnya kita ada deposit tadi, ya langsung kita pakai deposit, itu langsung terlapor juga. Ya nggak perlu lagi membuat kesalahan saat beli, gitu kan. Sangat sederhana, simple nih. Jadi ada yang enggak masih perlu ditanyakan ya. Mungkin karena saking simpelnya. Kayak gini loh, sudah gini aja mungkin masih pajak itu sudah selesai laporan dari pembuatan faktur sampai pelaporan kurang lebih sesederhana itu ya saya. Jadi tidak perlu lagi pindah-pindah aplikasi, login ke berbagai aplikasi yang berbeda mungkin yang lebih. Oh ya, terkait login yang tadi. Oh iya, gimana? Ya nanti di Cortex itu sudah nggak ada lagi login dipakai bareng-bareng. Oke. Jadi nanti di Cortex ada istilahnya impersonating. Impersonating itu kita bertindak sebagai BPA atau BW, dan itu nanti ada namanya SH role access. Oke. Jadi misalnya punya pegawai ini, pegawai Tuan A mempekerjakan Mbak B gitu kan ya. Jadi Tuan A nggak boleh sebenarnya, malah ngasih passwordnya dia ke Mbak B. Tuan A ini ya. Nggak perlu. Jadi nanti tinggal Mbak B dikasih akses untuk membuat faktur, kasih role itu. Nah, tinggal Mbak B loginnya pakai akun Cortex-nya sendiri-sendiri. Berarti yang diberikan dari direktur atau PIC atau Tuan A ini adalah role aksesnya, bukan password atau dia. Ya, nanti kalau misalnya Tuan A tadi punya APT 5 gitu misalnya kan, APT ABCD gitu misalnya, terus pegawainya masuk pakai akunnya dia gitu. Passwordnya direkturnya, PIC-nya, ya berantakan nanti misalnya dia lihat semua datanya kan, kalau ada seharusnya dia nggak boleh tahu kan nanti berbahaya, bisa disalahgunakan ya. Nah, ini di Cortex ini benar-benar membatasi akses itu. Ya setiap orang untuk walaupun bekerja di beberapa tempat ya Mas Gani ya, tetap pakai loginnya pribadi masing-masing. Nanti tinggal dikasih akses aja. Misalnya di PT dikasih akses misalnya nanti di PTB ternyata buat untuk dipotong misalkan. Bisa, ya ini tinggal di-shoot aja, dipilih aja. Tanpa harus orangnya login pakai password atau dikasih passwordnya setiap PT itu ya. Nah, itu nanti satu lagi di Cortex sudah nggak ada lagi sertifikat digital atas nama badan. Oh ya. Karena ini faktur hubungannya erat sekali dengan sertifikat digital benar. Yang sering terjadi misalnya mau beri faktur, mau uploader nggak bisa karena sertifikatnya expired. Terus direkturnya lagi luar kota gitu. Nah, nanti di Cortex nggak perlu lagi nyari-nyari direkturnya, karena nanti di Cortex pakai sertifikat digital atas nama pribadi, dan itu ngajuinnya pun langsung online ya. Tak harus datang ke kantor sendiri untuk datang. Online melalui langsung di Cortex. Cortex juga. Iya, nah, itu namanya KUDJP. Organisasi digital. Sesederhana. Jadi memang pajak nih, apabila selama ini sudah melakukan kegiatan yang step 1 sampai step 11 tadi, ya kami acungin jempol ya atas kesabaran dan keuletannya. Ini di Cortex nanti insya Allah tidak akan seperti itu lagi, jadi step-stepnya akan menjadi lebih sederhana dan lebih mudah lagi, karena memang tujuannya Cortex untuk itu ya Mas Budi ya, mempermudah semua aplikasi pajak baik itu e-faktur dan yang sebagainya yang sebelumnya sudah ada akan menjadi satu dalam Cortex itu kan. Menu-menunya juga ada di situ semua ya. Tidak menyita waktu ya kan. Tidak perlu lagi banyak tenaga atau mencurahkan. Mengambil 4 aplikasi, kata bikin faktur terlebih ada kendala tadi ya, sertifikat lah, yang koneksi, kena virus lah, ada update lah, itu kadang seharian sendiri lebih mungkin. Ngurusin seperti itu aja ya, itu pun nggak sekali 2 kali kan, sering terjadi kan seperti itu. Dan karena ini aplikasinya basisnya web, mungkin nanti untuk update tidak perlu lagi harus install baru lagi ya. Jadi nggak perlu lagi install 3.0, 4.0. Jadi langsung aja nanti kalau memang ada perubahan langsung di sistem langsung update. Akan update sendiri. Yang penting kalau pajak punya laptop atau komputer ya PC ya, kemudian koneksi internet dengan internet. Jadi nggak perlu lagi dulu rewel laptop
harus laptop ini kan fakturnya di situ mau pindah nggak bisa. Sekarang ya bebas yang mau pakai laptopnya bisa ini di kantor misalnya ada fisik sini cuma bawa laptop misalnya mau belajar nggak harus bawa laptop itu aja. Iya. Kita perlu lagi pindah-pindah file juga ya, misalkan ganti laptop atau laptopnya rusak gitu Mas Budi ya. Iya. Yang penting bisa online, ada koneksi, laptopnya sehat. Bisa yang kemarin akses. Yang punya Mac yang sudah jarang dipakai itu ya jadi ini langsung bisa dimaksimalkan YouTube-nya. Lumayan lah kantor baca banyak book. Mantap, baik. Itu tadi lengkap sekali ya mohon pajak. Sederhana juga dan kelihatan nanti untuk di Kortek mungkin bisa dicoba ya, sekarang sudah mulai jalan untuk pra implementasi. Nah silakan kalau mau lihat ya dulu, mau login dulu, terutama update password ya Mas Budi, update password dan lihat menunya sudah bisa. Jadi nanti di Kortek itu Mas Gani sudah nggak ada EPIN. Oh ya, itu EPIN juga tuh. Jadi kalau lupa password atau reset gitu ya, itu nanti nyangkutnya di email atau nomor handphone. Jadi kita himbau untuk pajak semua ngupdate ya emailnya tuh yang bisa diakses dan bisa nerima email. Mungkin kalau yang udah penuh ya monggo sih diganti email yang lainnya. Kemudian yang kedua nomor handphone diusahakan yang masih aktif. Nanti misalnya nanti mentok-mentok reset password pakai email nggak bisa, nanti masih bisa pakai OTP ke email atau nomor telepon. Ya. Seperti itu. Mumpung belum diimplementasikan ya, itu yang paling utama update profile di akun DJP online. Itu bukan pajak yang di garis bawah ya, update profil di DJP online-nya masing-masing. Mungkin begitu saja Mas Budi ya untuk episode kali ini. Jangan khawatir, untuk seluk-beluknya Kortek kita akan tetap update seiring berjalannya waktu, akan tetap memandu, tetap mengawal, tetap mendampingi kawan pajak semua sampai nanti akhirnya bisa menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan lancar dan mudah karena sudah pakai Kortek ya Mas Budi ya. Apabila nanti ada yang mau ditanyakan, silakan kawan pajak bisa DM. Kita juga punya banyak sosial media ya Mas Budi, ada Instagram, ada Twitter, Facebook, ada YouTube-nya ini juga ada, atau kalau mau WA juga bisa. WA di 0811 3201 6654. Akun sosmednya di bawah sini ya. Oh ya, nanti kita taruh di bawah lah sosmed dan nomor WA-nya ya Mas Budi. Siap. Nah, kemudian kalau misalkan nggak puas nih mau datang langsung silakan bisa datang ke KPP. Saya pengen ketemu sama Mas Gani gitu. Monggo bisa langsung datang ke KPP. Langsung datang ke kantor, ambil notis nanti kita bantu. Kita buka dari jam berapa Mas Adi? Kita jam layanan jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Hari Senin sampai Jumat. Senin Jumat. Ingat ya kan baca jangan datang hari Sabtu. Kita nggak buka kalau hari Sabtu. Mungkin begitu saja Mas Budi, terima kasih sudah menemani kami di episode kali ini. Mungkin kita sambung di episode berikutnya. Tetap di Rujak, ngobrol seru Bang Pajak. Sampai jumpa Bang Pajak. Dadah. Subscribe. Oh ya, jangan lupa follow, subscribe, like, bunyikan loncengnya ya.